Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi struktur teks prosedur. Nah, anak-anak ibu, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri dari struktur teks prosedur. Bahkan, kamu sudah menyimpulkan isi dari teks prosedur. Nah, dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Baiklah, anak ibu. Ikuti terus video pembelajaran kita ya. Nah, anak ibu, di dalam teks prosedur ada dua jenis, yaitu prosedur cara membuat sesuatu dan prosedur cara melakukan sesuatu. Secara otomatis, struktur teks prosedur itu ada dua, yaitu struktur dari teks prosedur cara membuat sesuatu dan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, nanti anak ibu akan tahu apa perbedaan struktur dari kedua jenis tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Di dalam teks prosedur, cara membuat sesuatu terdiri dari 4 struktur, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan di dalam struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu ada 3, yaitu tujuan, langkah, dan penutup. Nah, bedanya apa, Ibu? Di dalam melakukan sesuatu hanya 3 bagian, tujuan, langkah, dan penutup. Yang berarti di dalam melakukan sesuatu, struktur, bahan, dan alat tidak ada. Sedangkan membuat sesuatu, terdapat struktur, bahan, dan alat. Nah, anak ibu sudah paham ya perbedaannya apa? Oke, kita bahas satu persatu. Struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu tadi Bu katakan terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Nah, apa isi dari tujuan itu? Nah, biasanya di dalam struktur bagian tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Nah, di dalam tujuan ini disebut juga dengan bagian pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan biasanya menyebutkan apa yang dibuat dan dilakukan. Pada bagian ini, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Nah, di sini kata-kata yang menarik misalnya ya, mudah dibuat, cepat, dan lain-lain. Dan di dalam tujuan atau pendahuluan ini, sebaiknya
menghindari atau dihindari ungkapan-ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan, memakan waktu yang lama. Nah, seperti itu anak ibu ya. Jadi di dalam pendahuluan sebaiknya kata-kata negatif dihindari. Supaya apa? Supaya para khalayak tertarik untuk melakukan sesuatu tersebut. Oke, itu dia tujuan. Dan struktur yang kedua, bahan dan alat. Nah, di dalam struktur bahan dan alat, memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Teks prosedur, cara membuat sesuatu, diperlukan bahan dan alat. Misalnya, resep makanan, membuat hiasan, dan lain-lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat, karena untuk menghasilkan produk yang baik. Contohnya, 200 ml air. Nah, di sini ukurannya adalah mililiter. Nah, kalau lebih dari 200 ml, maka hasil yang didapatkan tidak akan sesuai lagi. Oke, itu dia bahan dan alat. Kemudian langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah ini berisi urutan langkah-langkah secara rinci. Nah, di dalam struktur teks prosedur, bagian langkah-langkah ini merupakan inti dari tujuan prosedur ini. Jadi di dalam langkah-langkah inilah tahap inti. Jadi langkah-langkah ini berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan jika panduan untuk permainan. Nah, itu dia langkah-langkah ya, Nak Ibu. Kemudian, di dalam langkah-langkah ini disajikan dalam dua bentuk. Ya. Biasanya uraian menggunakan kata pertama. Itu urutannya, Nak Ibu ya. Urutan langkah-langkah dirincikan per tahap. Nah, bisa juga menggunakan misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian, bisa juga dilakukan dengan bentuk penomoran. 1, 2, 3. Kemudian, bisa menggunakan kata penghubung pada langkah. Contohnya, kemudian, ketika, sesudah itu, dan menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar, dan. Itu dia, anak ibu ya. Dan kemudian, yang terakhir adalah penutup. Nah, di dalam penutup merupakan opsional. Bisa ada dan bisa tidak. Nah, di dalam penutup ini merupakan penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Ingat ya anak ibu, penutup ini biasanya bersifat opsional ya, tidak wajib. Oke, itu dia cara membuat sesuatu. Struktur teks cara membuat sesuatu. Nah, sekarang kita akan membahas struktur teks cara melakukan sesuatu. Seperti yang Ibu katakan tadi, di dalam melakukan sesuatu tidak ada struktur bahan dan alat. Hanya ada 3 bagian. Nah, sama halnya dengan cara membuat sesuatu, tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat. Kemudian langkah-langkah,
urutan langkah secara rinci per tahap. Seperti tadi yang Ibu jelaskan di dalam cara membuat sesuatu ya, nah Ibu. Kemudian penutup. Nah, bagian-bagian ini sama. Yang membedakan hanya di dalam melakukan sesuatu tidak ada bahan dan alat. Hanya itu bedanya. Nah, kita langsung saja memperhatikan contoh ya, nah Ibu. Silakan kamu buka bukumu pada halaman 98. Nah, di sana ada cara membuat bubur Manado. Di situ sudah ditentukan yang mana tujuan, bahan dan alat, langkah dan penutup. Coba kita perhatikan tujuan. Di sana yang menjadi tujuannya adalah pada paragraf pertama. Isinya apa? Menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, berarti di sini gambaran apa yang akan dibuat. Ya. Kemudian kita lihat di situ kata-kata yang menarik bisa kita lihat di sini kata super sehat dan kaya serat. Nah, jadi di dalam struktur tujuan ini berisi gambaran apa yang akan dilakukan. Oke, anak Ibu, kita lanjutkan bahan dan alat. Nah, di dalam bahan alat memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Nah, kita lihat di sini bahan-bahannya apa? 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, 200 gram ubi, 2 batang serai, 1 ikat kangkung, 1 ikat bayam, 1 buah jagung, 1000 ml air. Nah, di situ menggunakan ukuran yang akurat. Nah, di sini kita tidak melihat adanya alat. Ya, nah Ibu, hanya bahan. Oke? Kemudian di dalam langkah. Kalau kamu perhatikan, langkah-langkah di sini menggunakan penomoran, ya kan? 1, 2, 3. Oke? Nah, kita lihat lagi penutup. Di dalam penutup ini bagian penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, di sini kita lihat ucapan selamatnya apa? Selamat mencoba, ya kan? Itu dia. Oke, itu dia struktur teks prosedur cara membuat. Kita perhatikan contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, di sini di dalam bukumu ada cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, kita lihat tujuannya apa? Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Nah, di sini berisi tentang pengantar, ya kan? Pengantar yang menjelaskan apa yang akan dilakukan. Ya. Nah, di sini gambarannya adalah setiap orang harus menjaga kebersihannya, yaitu dengan cara mencuci tangan supaya terhindar dari virus penyakit. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Nah, adapun langkah-langkahnya di sini dilakukan dengan penomoran, ya kan? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kamu lihat di dalam langkah-langkah ini berisi urutan-urutan hal-hal yang dilakukan secara rinci. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian, ini tadi yang Ibu katakan itu ya, menggunakan kata-kata penghubung, ya kan? Kemudian. Nah,
Tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Oke, dan selanjutnya. Kemudian kita lihat penutup. Nah, seperti yang Ibu katakan, di dalam teks prosedur melakukan sesuatu penutup bersifat pilihan atau opsional atau tidak wajib, ya. Nah, di situ penutupnya apa? Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Nah, di situ dia menggunakan ucapan selamat. Nah, itu dia anak Ibu, struktur dari teks prosedur. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam tugas. Coba kamu buka bukumu pada halaman 104. Dah, 104, perhatikan teks 1. Sudah? Bacalah kembali cara membatik. Cara membatik ada pada bukumu halaman 92. Setelah kamu membaca cara membatik pada buku halaman 92, kemudian tunjukkan mana bagian teks yang termasuk tujuan, bahan, dan alat, serta langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya, lihat di dalam buku halaman 104 ya anak Ibu, teks 1. Nah, kemudian kamu kemukakan alasannya. Mengapa itu kamu katakan tujuan, bahan dan alat, serta langkah-langkah. Oke anak Ibu, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami pelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar.